Pemirsa Koalisi Plus 18 kembali menggugat Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Dan pengajuan judicial review ini dibuat oleh kuasa hukum yang mewakili 3 orang anak korban perkawinan dini. Masyarakat Koalisi Plus 18 kembali menggugat Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Meski MK pernah menolak gugatan tentang pernikahan dini di tahun 2015, namun kali ini kelompok masyarakat Koalisi Plus 18 mengajukan permohonan judicial review pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan berisi tentang perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Rabu, 24 Mei 2017, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji material pasal tersebut. Sidang perkara yang diajukan 3 orang tua perempuan korban perkawinan anak ini berdasarkan pengalaman hidup yang dialami oleh ketiga korban. Ketiga anak mereka dikawinkan oleh orang tuanya saat anak-anak, kedua korban berusia 14 tahun dan 13 tahun. Perkawinan ketiganya akibat faktor ekonomi. Faktor ekonomi masih menjadi faktor utama terjadinya pernikahan dini. Perkawinan dianggap sebagai solusi karena beban ekonomi orang tua berpindah ke suami. Dalam sidang tersebut, Hakim Konstitusi memberi nasihat agar pemohon mempertajam data soal bahaya pernikahan dini. Selain faktor ekonomi, berdasarkan penelitian Kementerian Kesehatan, 45% pernikahan di Indonesia melibatkan perempuan yang masih berumur 15 hingga 19 tahun. Kawin muda mengakibatkan sang ibu tidak siap hamil dan terlambat mengambil keputusan terkait proses persalinan. Hal inilah yang menyumbang tingginya angka kematian pada ibu melahirkan dengan pernikahan dini. Dukungan terhadap masalah pernikahan dini pernah dilakukan dengan melibatkan masyarakat, salah satunya dengan petisi online. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dan gugatan kali ini terkait dengan usia pernikahan yang dinilai penggugat terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan. Menurut penggugat Koalisi Plus 18, terlalu muda seorang perempuan harus menikah di usia 16. Namun Hakim MK meminta penggugat melengkapi data lebih akurat soal bahaya pernikahan dini. Dan untuk membahas gugatan pernikahan dini, di studio kami sudah hadir Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Indriati Suparto. Selamat siang Ibu Indriati. Selamat siang Mbak Ajeng. Ya, kita berbicara tentang perkawinan anak, pernikahan dini. Seberapa urgent pernikahan dini ini harus menjadi sorotan sehingga harus mengubah pasal dalam Undang-Undang 1 nomor tahun 74 tentang perkawinan? Ya, saya kira sebetulnya di fase sekarang ini urgensi untuk memikirkan tentang persoalan peningkatan batas usia pernikahan, perkawinan ya, bagi seorang laki-laki atau perempuan itu menjadi sangat penting gitu ya, karena sudah banyak fakta gitu ya, kasus-kasus yang kemudian menyebabkan perempuan yang menikah pada usia dini, tadi usia yang belum matang gitu ya, secara fisik dan mental itu ternyata kemudian banyak yang kemudian menjadi kasus-kasus gitu. Nah, Komnas Perempuan sangat mendukung upaya dari kelompok masyarakat sipil manapun termasuk Koalisi 18 Plus, karena di pengajuan judicial review sebelumnya di Mahkamah Konstitusi, Komnas Perempuan juga salah satu lembaga yang juga memberikan kesaksian gitu ya, memberikan dukungan terhadap pengajuan judicial review peningkatan batas usia. Karena memang ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Apa? Banyak sekali semakin banyak anak-anak perempuan yang menikah di usia anak. Ya. Dari tahun ke tahun. Iya betul, dari riset kesehatan dasar nasional juga menunjukkan bahwa usia perkawinan yang dalam usia anak-anak itu angkanya selalu di atas 40, bahkan setiap tahun mengalami peningkatan. Kemudian di Komnas Perempuan sendiri dari data catatan tahunan kita juga menemukan kasus kekerasan ya, kekerasan seksual yang itu usianya adalah anak. Bagi Komnas, perkawinan di usia anak itu adalah bagian dari kekerasan seksual, karena sebetulnya pada dasarnya perkawinan di usia anak itu adalah pemaksaan gitu ya. Dan kalau kita lihat di prinsip perkawinan sebetulnya kan harus kesepakatan kedua belah pihak. Betul. Nah, ketika salah satu pihak itu secara hukum sebetulnya belum dapat mengambil keputusan, maka sebetulnya ini sesuatu hal yang bisa kita katakan sebagai bentuk pelanggaran gitu. Itu hanya salah satu dampak dari perkawinan anak yang didata oleh catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2016. Masih banyak sekali resiko lainnya pastinya. Bu, kita hold dulu, kita akan lihat pariwara. Pemirsa, Metrosnya akan segera kembali usai headline news pada pukul 12, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Kita akan lanjutkan segera perbincangan kita mengenai pernikahan dini. Ya. Tadi dikatakan bahwa ini sudah pernah diajukan PK Judicial Review terhadap pasal yang mengungkapkan tentang usia perkawinan terhadap anak perempuan 16 ingin dijadikan 18 tahun. Ini diajukan PK lagi, Judicial Review lagi, padahal sebelumnya kan tidak bisa. Sebenarnya dalam pasal yang sama tidak bisa diajukan Ya. PK. Tetapi bagaimana dengan hal ini? Amunisi apa yang sudah dimiliki untuk menggolkan agar ini bisa dikabulkan oleh MK? Ya, secara yuridis formal ini memang belum pernah ada ya pengajuan di pasal yang sama gitu. Yang digugat itu kan pasal 7 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 tentang batas usia perkawinan, ayat 2 tentang ketentuan dispensasi. Nah, kalau ditanya kemudian amunisi apa gitu ya yang harus dilakukan, saya kira mendokumentasikan dan memotret fakta-fakta dampak dari perkawinan dini Kan ini banyak atau sekali perkawinan dampaknya anak itu ya, itu saya kira kita harus galang bersama menjadi salah satu argumentasi yang kuat gitu ya, argumentasi yang strategis bagi pengajuan judicial review yang sekarang. Meskipun bagi Komnas Perempuan ini jalannya tentu akan lebih terjal dan sulit gitu ya, karena di pasal yang sama. Bahayanya selain tadi Ibu sudah katakan kekerasan seksual, Betul. lalu ada apa lagi, Bu? Nah, yang sebetulnya yang paling mudah itu adalah soal angka putus sekolah ya. Karena di kita kan biasanya kalau apalagi perempuan kalau dia harus menikah pada usia muda, maka dia tidak bisa melanjutkan sekolah. Betul. Sementara kita kita memegang prinsip pendidikan dasar 12 tahun. Tentu kalau dia menikah di usia 16 Itu dia tidak tidak tercapai. Ya. Kemudian ketentuan dispensasi di pasal 7 ayat 2 itu memungkinkan seorang perempuan gitu ya, dan juga laki-laki, tapi yang lebih rentan adalah perempuan, dia bisa diajukan dispensasi untuk bisa menikah di bawah usia 16 tahun. Artinya ini jauh Padahal lebih ini berbahaya usia lagi. jauh lebih berbahaya secara kematangan mental, Dan kesehatan fisik, reproduksi dan juga seksualnya dia tidak siap. Kesehatan reproduksi tidak hanya ketika dia harus memiliki keturunan, tapi ketika dia harus menjalani hubungan seksual pada usia yang sangat dini, padahal itu seharusnya dilakukan oleh orang dewasa, ini sangat berisiko gitu ya, berisiko terhadap kesehatan, termasuk salah satu indikasi penyebab kanker seperti itu, kanker leher rahim seperti itu. Nah, kemudian resiko lain yang juga patut untuk kita perhatikan adalah soal kekerasan dalam rumah tangga, resiko kerentanan perempuan dan laki-laki, terutama perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa demikian? Karena di usia muda ini kan belum matang gitu ya, sehingga percekcokan bisa jadi muncul. Maka stigma status seorang perempuan bercerai di usia dini ini kan juga sesuatu yang secara psikologis akan merugikan perempuan. Apalagi kalau sudah bercerai kan, kalau laki-laki biasa aja. Tapi kalau perempuan status janda itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Apalagi usianya masih sangat belia. Nah, yang kemudian juga dampak lain yang harus juga dipertimbangkan itu adalah kalau kemudian ini tidak direvisi, resiko-resiko tindak pidana yang kemudian berlindung di bawah pasal atau ketentuan ini itu sangat besar. Misalnya adalah soal resiko tadi kekerasan seksual, kemudian pedofilia terselubung, jadi perkawinan, tapi sebetulnya itu pedofil, tapi dibungkus dengan perkawinan gitu, anak. dengan perkawinan. Jadi legal seperti itu. Ya, terima kasih Ibu atas perbincangannya pada siang hari ini. Kita berharap agar ini bisa gol dan Mahkamah Konstitusi bisa mengabulkan permintaannya. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, Metro Siang akan segera kembali usai headline news pada pukul 12. Tetaplah bersama kami.